kasih. Dari kelas MJ502, saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen risiko mengenai analisis mendalam efektivitas manajemen risiko pada bank swasta di Indonesia. Berikut ulasannya. Manajemen risiko di sektor perbankan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan memastikan keberlanjutan operasional bank. Bank swasta di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional menghadapi berbagai tantangan yang kompleks terkait resiko operasional kredit, pasar, dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia, mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang ada, dan memberikan rekomendasi inovatif untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Latar belakang saya membuat presentasi ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat yang disertai dengan meningkatnya eksposur terhadap risiko. Perubahan regulasi, adopsi teknologi modern, dan dinamika pasar global menambah kompleksitas pengelolaan risiko perbankan. Penelitian menggunakan data sekunder dari 5 bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif secara signifikan mempengaruhi profitabilitas, efisiensi operasional, dan stabilitas keuangan bank. Jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta Indonesia, yaitu risiko kredit, ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Data menunjukkan bahwa non-performing loans atau NPL sering menjadi indikator utama risiko kredit di sektor perbankan. Risiko ini dapat meningkatkan akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kebijakan kredit yang kurang ketat. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang menyebabkan kenaikan NPL. Lalu, risiko pasar. Fluktuasi nilai tukar mata uang, suku bunga, dan harga aset yang dapat mempengaruhi pendapatan bank. Risiko pasar seringkali disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan. Sebagai contoh, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat meningkatkan beban keuangan bank yang memiliki eksposur terhadap pinjaman dalam mata uang asing. Lalu risiko operasional. Kegagalan proses internal, human error, atau serangan cyber yang dapat mengganggu aktivitas bisnis. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, bank swasta menjadi lebih rentan terhadap risiko cyber, termasuk serangan ransomware dan pencucian data nasabah. Contoh kasus adalah serangan cyber pada beberapa bank besar di Indonesia yang mengganggu layanan perbankan online. Lalu resiko likuiditas. Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Kondisi ini sering terjadi selama krisis keuangan ketika akses terhadap dana segar menjadi sulit. Misalnya pada saat terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, bank yang tidak memiliki cadangan likuiditas yang memadai akan mengalami tekanan besar. Lalu risiko regulasi. Perubahan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bank Indonesia yang melalui aktivitas bank. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi berat atau hilangnya reputasi. Sebagai contoh, implementasi standar Basel III tentang kecukupan modal telah menjadi tantangan bagi beberapa bank untuk memenuhi persyaratan tambahan modal. Lalu yang kedua, evaluasi strategi mitigasi risiko. Pada risiko kredit, yaitu analisis kelayakan kredit. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman melalui sistem penilaian kredit yang akurat. Lalu, diversifikasi portofolio kredit. Mengurangi konsentrasi risiko dan menyebar pinjaman ke berbagai sektor industri dan wilayah geografis. Lalu, penggunaan teknologi penilaian kredit.
mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan AI untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam proses penilaian kredit. Contoh kasusnya adalah Bank Mandiri mengimplementasikan sistem kredit scoring berbasis AI untuk mengurangi tingkat kredit macet. Lalu pada risiko pasar, kebijakan kebijakan lindung nilai. Menggunakan instrumen derivatif untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang atau suku bunga. Lalu manajemen aset liabilitas. Mengelola kesesuaian antara jangka waktu aset dan kewajiban untuk meminimalkan risiko pasar. Lalu pemantauan dinamis. Menggunakan perangkat lunak analitik real time untuk memantau perubahan kondisi pasar. Contoh kasusnya adalah BCA mengadopsi strategi lindung nilai untuk mengelola risiko akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Lalu pada risiko operasional. Yang pertama adalah penguatan sistem TI, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk menghindari gangguan operasional akibat serangan cyber atau kegagalan sistem. Lalu yang kedua, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi potensi risiko. Lalu audit internal. Melakukan audit rutin untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam proses internal. Contoh kasusnya adalah BRI mengalokasikan anggaran besar untuk memperkuat sistem keamanan TI seperti mengalami serangan cyber yang mengganggu layanan digitalnya. Lalu pada risiko likuiditas. Pemantauan risiko likuiditas. Menjaga risiko likuiditas pada tingkat optimal untuk memastikan bank memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu dana cadangan. Menyediakan dana cadangan darurat yang memadai untuk menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Diversifikasi sumber pendanaan. Mencari berbagai sumber pendanaan, termasuk pendanaan internasional, untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Contoh kasusnya adalah CIMB Niaga mempertahankan rasio likuiditas tinggi untuk mengatasi volatilitas pasar selama pandemi COVID-19. Lalu pada resiko regulasi. Yang pertama, tim kepatuhan proaktif membentuk tim yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dua, pemantauan perubahan regulasi. Mengikuti perkembangan regulasi secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan internal bank. Lalu yang ketiga, transparansi laporan keuangan. Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Contoh kasusnya adalah Bank Danamon mematuhi standar pelaporan regulasi yang ketat untuk memastikan kepercayaan regulator dan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru. Adopsi teknologi canggih, menggunakan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin ML untuk analitik prediktif dalam identifikasi dan mitigasi risiko. Teknologi ini memungkinkan bank memprediksi potensi risiko berdasarkan data histori dan tren saat ini, sehingga dapat mengambil langkah pencegahan secara proaktif. Lalu, mengimplementasikan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Blockchain dapat membantu menciptakan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah, mengurangi potensi fraud, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu memanfaatkan teknologi real-time, monitoring, dan mendeteksi dan merespon risiko secara langsung, terutama dalam transaksi besar atau aktivitas mencurigakan. Lalu penguatan budaya resiko. Yang pertama, mengintegrasikan pelatihan manajemen risiko ke dalam semua level organisasi, mulai dari staf operasional hingga manajemen puncak. Pelatihan ini mencakup simulasi risiko, studi kasus, dan pembelajaran berbasis skenario untuk meningkatkan kesiapan karyawan. Lalu, mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan risiko. Pendekatan ini memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu departemen, tetapi seluruh organisasi. Strategi adaptif terhadap regulasi.
Yang pertama, mengembangkan tim kepatuhan proaktif yang secara khusus bertugas untuk memantau menyesuaikan kebijakan internal bank dengan perubahan regulasi. Tim ini juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen tentang aplikasi bisnis dari perubahan regulasi. Lalu melakukan simulasi stress testing secara berkala untuk mempersiapkan bank terhadap berbagai skenario buruk, seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi yang tiba-tiba. Simulasi ini dapat membantu bank dalam mengukur kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan dan mengelola risiko secara lebih baik. Lalu kemitraan strategis. Bermitra dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech untuk mempercepat adopsi solusi manajemen risiko digital. Fintech dapat memberikan solusi berbasis cloud yang fleksibel, hemat biaya, dan cepat diimplementasikan. Lalu menggunakan layanan konsultan independen untuk melakukan audit risiko secara berkala. Konsultan ini dapat memberikan perspektif baru dan membantu mengidentifikasi area perbaikan dan belum terlihat oleh tim internal. Lalu inovasi proses bisnis. Meningkatkan efisiensi melalui otomasi proses bisnis atau RPA, Robotic Process Automation, untuk mengurangi human error dalam proses manual yang kompleks. Lalu mengembangkan dashboard manajemen risiko terpadu yang memberikan visualisasi data risiko secara real time kepada manajemen. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam sektor perbankan yang dinamis. Bank swasta di Indonesia harus mengidentifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi, mengadopsi strategi mitigasi risiko yang relevan, dan berinvestasi dalam teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, penting untuk membangun budaya risiko yang kuat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan pendekatan yang terstruktur dan inovatif. Bank swasta dapat memperkuat stabilitas keuangan, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Berikut adalah daftar pustaka dalam pengambilan referensi untuk presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.